berikutnya adalah timingnya ya, waktunya. Kapan promosi? Jadi promosi itu bisa mempengaruhi demand ya. Jadi supaya demand-nya naik kan ya. Ketika demand sedang turun nih, kita ingin demand-nya naik ya. Karena kita punya inventory ya, punya stok tapi belum terjual kan misalnya. Atau memang sudah direncanakan, maka kita lakukan pada waktu itu promosi. Ya. Nah, sekarang timingnya ya. Timingnya. Jadi pengaruh promosi ya. Tadi pengaruh promosi kepada demand ya. Jadi demand itu bisa, promosi itu bisa menaikkan demand ya. Nah, tapi kita mempertimbangkan juga biaya simpan ya. Dan juga biaya perubahan kapasitas ya. Harus diatur kalau misalnya waktu promosi ini tidak sesuai dengan variasi demand. Ya. Kemudian promosi ini juga bisa mempengaruhi ya margin produk ya. Jadi keuntungan dari produk ya. Nah, sehingga harus dipertimbangkan ya waktu ketika melakukan promosi. Kemudian promosi ini ya, dia akan meningkatkan demand ya dalam 3 bentuk ya. Yang pertama pertumbuhan market ya. Jadi kita punya suatu produk ya, kemudian produk itu lakukan promosi, maka market dari produk ini itu akan meningkat. Yang kedua adalah dengan akibat dari stealing share. Jadi ada produk kompetitor yang sama, jadi kompetitor memiliki produk yang sejenis ya. Kemudian karena kita melakukan promosi, maka pelanggan yang akan membeli produk kompetitor sejenis itu beralih menjadi membeli produk kita. Jadi stealing share ya. Atau forward buying ya. Jadi pelanggan itu sudah merencanakan misalnya membeli produk itu bulan depan ya. Namun karena ada promosi ya, maka beralih ya, dimajukan jadi sekarang ya. Ya contoh sekarang kan, misalnya dengan adanya pemotongan pajak ya, kendaraan bermotor ya yang baru. Nah itu kan ada forward buying, jadi yang awalnya membeli, rencana beli beberapa bulan ke depan misalnya, karena sekarang ada misalnya promosi ya, walaupun ini promosi buat semua ya, bukan hanya satu produk ya, karena ada promosi pemotongan pajak ya, maka forward buying ya, membelinya jadi sekarang. Nah ini adalah waktu promosi. Nah jadi kapan ya dilakukan promosi ya? Apakah lebih efektif promosi itu ketika peak ya, ketika demand itu tinggi ya, atau promosi itu lebih efektif ya ketika demand itu turun ya. Intinya dua-duanya ini adalah untuk yang kita lihat adalah bagaimana promosi itu bisa berakibat kepada profit ya. Jadi profit mana yang paling tinggi ya? Apakah promosi itu ketika demand naik ya, atau promosi itu dilakukan ketika demand turun ya. Nah, sehingga ya, perlu dianalisis ya pengaruh dari suatu promosi ya terhadap demand ya, sehingga bisa menghasilkan suatu perencanaan agregat yang optimal ya, jumlah inventorinya kan, kapasitasnya, sampai kapan waktu promosi ya, kapan waktu diskon. Nah ini contoh ya, contoh kalau misalnya promosi di Januari seperti apa akibatnya. Kemudian kalau misalnya promosinya di April seperti apa akibatnya ya. Kalau misalnya atau diskon ya, diskon bagaimana ya kalau misalnya di Januari ya, dan juga di April ya. Ini sudah ada contoh videonya, silakan dipelajari ya. Ini juga sudah ada ya. Nah, jadi seperti apa kesimpulannya ya? Kesimpulan dari pengaruh waktu promosi ya.
waktu promosi. Nah, jadi kalau misalnya yang kita inginkan itu adalah forward buying yang tinggi gitu ya. Jadi yang awalnya mau membeli di depan tapi kita majukan sekarang. Nah, jadi kita ini kita pakai ya, itu lakukan promosi ketika demand-nya rendah. Ya, jadi misalnya ternyata demand sekarang itu sudah rendah ya. Tadi seperti contoh otomotif tadi kan demand-nya turun. Ya. Jadi demand sedang rendah ya. Nah, supaya rencana pembelian di depan itu maju ya, maka lakukan promosi saat ini. Kemudian faktornya itu adalah kemampuan ya, yang tinggi untuk mengambil market share ya. Maka lakukan promosi ketika peak demand ya. Nah, contoh misalnya sekarang juga ya, seperti menjelang misalnya Ramadan misalnya, atau menjelang Lebaran ya. Nah, ini banyak melakukan promosi juga kan ketika peak demand ya. Nah, biasanya ada muncul produk baru ya. Kemudian juga walaupun ada produk yang sudah lama juga melakukan promosi ya. Nah, umumnya ini ada kenaikan demand dari produk tersebut ya, juga melalui market share ya, still market share. Jadi ada perpindahan market dari kompetitor ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah kalau untuk meningkatkan ya, market kita secara keseluruhan ya, kita sama ya, waktunya itu pilih promosi ketika demand periodnya tinggi ya, waktu demand-nya sedang tinggi. Nah, kemudian faktornya itu ingin mendapatkan margin yang tinggi ya. Maka waktu promosinya itu adalah ketika peak demand. Ya, kemudian faktornya itu adalah margin yang rendah. Nah, promosinya ketika low demand. Ya. Kemudian faktornya itu adalah biaya simpannya tinggi. Ya, biaya simpan di manufakturnya tinggi ya. Maka promosi ketika low demand. Ya. Ya, supaya segera keluar kan barang-barangnya ya. Kemudian kalau biaya perubahan kapasitasnya itu juga tinggi ya. Faktornya itu, maka waktu promosinya itu disarankan ketika low demand ya. Nah, kalau faktornya itu adalah biaya simpan di retailer yang tinggi ya, maka turunkan ya forward buying ya oleh retailer. Ya. Jadi forward buying-nya diturunkan ya. Kemudian kalau faktor biaya promosinya elastis ya, jadi bisa menyesuaikan ya, maka kurangi ya forward buying oleh retailer ya. Nah, jadi sini adalah timing ya, waktu yang bisa dipertimbangkan ya kapan melakukan promosi ya. Nah, jadi promosi itu ya ataupun diskon itu ya tidak bisa dilakukan ketika high demand ya, bisa juga dilakukan ketika low demand ya. Dan ini akan berpengaruh pada faktor ya, faktor tadi apakah forward buying, market share, atau misalnya increase overall market ya. Tergantung juga dari misalnya bagaimana kita menyesuaikan ya probabilitas itu dengan strategi ya. Apakah dengan pengaturan di kapasitas ya, atau juga dengan pengaturan di inventory. Nah, jadi kesimpulan dari promosi itu adalah rata-rata ya inventory itu meningkat ya. Kalau promosi itu dilakukan ketika peak period ya. Dan inventory itu menurun ya kalau promosi itu dilakukan ketika off peak period atau ketika low demand ya. Nah, ini sudah disimulasikan di
latihan dengan menggunakan Excel ya. Jadi bisa dilihat di videonya. Kemudian promosi ya ketika peak demand ya. Ini bisa mengurangi probabilitas secara keseluruhan ya. Kalau misalnya ada peningkatkan konsumsinya itu ya sedikit ya. Nah, dan ada bagian ya signifikan ya dari peningkatan demand itu hasil dari forward buying. Ya. Nah, jadi promosi ketika peak demand ini juga bisa mengurangi profitabilitas atau keuntungan secara seluruhnya ya, total ya. Kalau tadi faktornya tadi ya. Jadi kalau misalnya promosi itu meningkatkan konsumsi tapi sedikit ya. Dan juga bagian dari pembelinya itu adalah dari hasil forward buying. Nah, kemudian konsumsi yang meningkat dari karena diskon ya. Sehingga ada forward buying ya. Forward buying itu adalah bagian kecil ya dari kenaikan demand akibat promosi. Ini lebih menguntungkan ya kalau promosinya dilakukan ketika peak period ya. Jadi kalau misalnya total dari pembeli kita itu tuh demand kita itu yang forward buying-nya itu adalah bagian kecil ya. Kemudian dilakukan diskon ya. Karena dilakukan diskon maka lebih profitable kalau promosi itu dilakukan di peak period. Kemudian begitu margin itu turun ya, produk margin turun, maka promosi ketika peak demand itu juga kurang menguntungkan ya. Jadi berkurang ya. Karena tadi margin produknya juga menurun. Nah, implementasi sales and operation planning dalam praktek yang pertama tadi yang selalu juga disampaikan dari awal ya, bahwa proses perencanaan ini harus melibatkan semua pihak di dalam rantai pasok ya. Jadi ketika merencanakan diskon ya atau merencanakan promosi ya, ini kan biasanya dilakukan oleh retailer ya. Nah, retailer juga perlu melibatkan rencananya dengan manufacturer ya. Sehingga ketika ada kenaikan demand ya dari manufacturer atau dari distributor itu tersedia barangnya, tersedia produknya ya. Kemudian variasi ini ya yang bisa diprediksi itu perlu dipertimbangkan ya ketika membuat keputusan-keputusan strategis. Ya. Jadi ketika melakukan perencanaan strategi ini harus mempertimbangkan variasi yang mungkin terjadi. Kemudian dilakukan ya perancangan sales and operation planning ini untuk memahami dan mengelola faktor-faktor dari demand ya. Nanti kita bisa melihat, mensimulasikan ya faktor-faktor dari demand ini apa ya yang akan berpengaruh kepada keuntungan total. Kemudian, nah sales operation planning yang sudah dibuat itu perlu dimodifikasi ya. Ketika ternyata dalam implementasi ada perubahan ya. Baik, itu mungkin ya untuk unit 9 sales operation planning. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan.